Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Pada video kali ini, kita akan menelusur salah satu kota yang unik di bagian timur Indonesia. Di sini Anda akan melihat surga tersembunyi yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi dan, inilah Kupang. Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah kota terbesar di Pulau Timor. Terletak di ujung barat pulau, Kupang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, kekayaan budaya, serta lingkungan sekitarnya. Saat berada di Kupang, kamu akan merasakan suasana yang khas dari kota pesisir dengan angin laut yang sejuk dan sinar matahari tropis yang cerah. Pantai Lasiana adalah salah satu daya tarik utama di Kupang, tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam yang memukau. Garis pantainya yang luas dan pasir putihnya yang lembut menjadikannya tempat favorit bagi wisatawan dan penduduk setempat untuk bersantai. Selain itu, ada Pantai Tablolong, terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk berselancar dan perairannya yang biru jernih, ideal untuk snorkeling. Kupang juga memiliki warisan sejarah yang kaya. Salah satu situs bersejarahnya adalah Benteng Concordia, peninggalan masa kolonial Belanda. Di sini, kamu bisa merasakan jejak sejarah panjang kota ini yang pernah menjadi bagian penting dari jalur perdagangan di Asia Tenggara. Budaya lokal Kupang juga sangat menarik, dengan berbagai upacara adat dan tarian tradisional, seperti tari likurai yang penuh semangat. Jangan lupa mencicipi kuliner khasnya seperti jagung bose, sejenis bubur jagung yang gurih, dan ikan bakar khas Kupang yang segar dan lezat. Keberagaman alam dan budaya Kupang menjadikannya tempat yang penuh pesona, menawarkan pengalaman yang menenangkan dan memikat bagi siapa saja yang berkunjung. Mari kita membayangkan perjalanan menuju Pantai Oetune, sebuah pantai yang tidak hanya dikenal karena keindahan lautnya, tetapi juga hamparan pasirnya yang menyerupai padang gurun kecil. Saat kita tiba, angin laut mulai terasa menyentuh kulit dengan lembut. Suara deburan ombak yang tak henti-hentinya menggema di jarak jauh, menyambut kedatangan kita. Namun, bukan ombak yang langsung menarik perhatianmu, melainkan pemandangan yang unik di hadapan kita. Hamparan pasir yang luas membentuk bukit-bukit kecil, mirip dengan gurun pasir di Timur Tengah. Bukit-bukit pasir ini terus berubah bentuk, dipahat oleh hembusan angin, menciptakan pola yang selalu baru dan menakjubkan. Langkah kita menelusuri pasir terasa ringan, seolah terbang dalam ketenangan. Di sisi lain, jauh dari keramaian, pantai ini menawarkan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Saat matahari mulai turun, warnanya memercikan emas di seluruh lanskap, menyinari pasir yang membentang luas seperti lautan cahaya. Di tempat ini, waktu seolah berhenti. Pantai Oetune bukan hanya sekedar pantai, namun sebuah pemandangan yang jarang ditemukan di belahan Indonesia lainnya. Rasanya seperti berada di antara dua dunia. Satu dunia laut yang biru dan tenang, dan dunia padang pasir yang eksotis di depan mata. Selanjutnya Anda bisa menuju Gua Kristal. Nama tempat ini mungkin terdengar biasa saja, namun begitu kita memasuki guanya, keindahan yang tersimpan di dalamnya akan membuat terpesona. Perjalanan menuju gua dimulai dari jalan tangga yang cukup tersembunyi, di balik semak-semak dan bebatuan. Suasananya masih sangat alami, dan hanya suara langkah kita yang terdengar. Tak lama kemudian, mulut gua mulai tampak di depan mata. Dari luar, gua ini terlihat sederhana, tetapi jangan tertipu oleh penampilannya. Saat kita masuk, udara terasa sedikit lebih sejuk, dan pancaran cahaya lembut mulai memantul di sekitar gua. Saat kita melangkah lebih dalam, terlihat sebuah kolam air yang jernih seperti kaca. Gua Kristal mendapatkan namanya dari udara di dalamnya yang begitu bening, hingga kita bisa melihat dasar kolam, lengkap dengan bebatuan dan bayangan stalaktit yang menggantung di langit-langit gua. Cahaya alami yang masuk melalui celah-celah gua memantul di permukaan udara, menciptakan kilauan kristal yang memikat. Perjalanan kita dilanjutkan ke pusat kota Kupang. Di sini, kita akan mengunjungi pasar tradisional, Pasar Impres Kupang. Ini adalah jantung kehidupan masyarakat Kupang, tempat di mana kamu bisa merasakan langsung energi dan aktivitas sehari-hari. Pasar ini penuh warna dan ramai, dengan aroma rempah, sayur mayur, dan hasil laut segar yang menyeruak di udara. Kita berjalan di antara deretan pedagang, di mana para penjual ramah menyapa, menawarkan barang-barang mereka. Di sini, kita bisa mengulangi jagung bose, makanan khas Kupang yang terbuat dari jagung yang dimasak dengan santan dan kacang-kacangan.
Rasanya gurih, sederhana namun lezat, sebuah cerminan dari kehidupan di kota ini. Di Kupang ada tempat yang lebih tersembunyi, sebuah permata alam yang jarang diketahui banyak orang, air terjun Oenesu. Perjalanan menuju air terjun Oenesu membawa kita melewati jalan yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan hutan yang masih asri. Suara alam mulai mendominasi, burung-burung berkicau, dan suara gemuruh udara dari kejauhan mulai terdengar, seolah menyambut kita sebelum sampai di tujuan. Ketika kita akhirnya tiba, pemandangan yang terhampar di depan mata benar-benar memukau. Air terjun ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan air yang jatuh dari bebatuan besar, menciptakan kolam alami yang jernih di bawahnya. Sinar matahari yang menembus dedaunan menciptakan efek cahaya yang indah, membuat tempat ini tampak seperti surga tersembunyi. Di sini, kita bisa duduk di tepi air dan merasakan percikan air yang menyegarkan. Atau jika kamu merasa petualang, kita bisa berenang di kolamnya yang dingin dan menyegarkan. Tempat ini memberikan ketenangan yang langka, seolah kita terlepas dari hiruk-pikuk dunia luar. Setelah puas menikmati air terjun, kita melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa yang sangat menarik, Desa Boti. Desa ini terletak agak jauh dari pusat kota, tersembunyi di perbukitan, dan dihuni oleh suku asli Timor yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat leluhur mereka. Saat kita mendekati desa, kita bisa melihat rumah-rumah adat tradisional yang terbuat dari bambu dan beratap ilalang. Penduduk desa menyambut dengan ramah. Senyuman mereka mencerminkan betapa rendahnya hidup yang mereka jalani. Di Desa Boti, waktu seakan berhenti. Tidak ada hiruk-pikuk modernisasi, hanya kehidupan yang berjalan sesuai dengan alam dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pemimpin desa, yang disebut Usif, adalah sosok yang sangat dihormati di sini. Beliau dengan senang hati bercerita tentang filosofi hidup orang Boti yang mengutamakan keharmonisan dengan alam dan sesama. Di sini, tidak ada listrik, tidak ada teknologi modern, namun ketenangan batin yang dimiliki masyarakatnya begitu kuat terasa. Mereka hidup dari hasil tanam dan hutan, dengan rasa syukur yang mendalam atas berkah yang diberikan oleh alam. Kita akan melangkah ke petualangan yang lebih berani, mengunjungi Gunung Fatuleu, sebuah gunung batu yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi pendaki dan pecinta alam. Perjalanan menuju gunung ini memakan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota, namun pemandangan yang akan kita temui bertepatan dengan usaha yang kita keluarkan. Saat kita sampai di kaki gunung, pemandangan batu-batu raksasa yang menjulang tinggi mulai terlihat. Gunung Fatuleu dikenal sebagai gunung batu yang memiliki bentuk unik, dengan tebing-tebing yang curam dan puncak yang menantang. Jika kamu menyukai petualangan, kita bisa mendaki gunung ini. Pendakiannya tidak terlalu panjang, namun cukup menantang karena jalurnya berbatu dan curam. Namun, ketika kita mencapai puncaknya, lelah yang kita rasakan langsung terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Dari puncak Gunung Fatuleu, kita bisa melihat panorama alam Kupang yang luas, dengan bukit-bukit hijau, hutan yang lebat, dan garis pantai yang indah. Angin sepa-sepa di puncak gunung memberikan sensasi kebebasan, seolah semua ketakutan hilang terbawa angin. Selanjutnya kunjungilah Taman Nostalgia, atau yang lebih dikenal sebagai Taman Nostalgia Kupang. Taman ini merupakan salah satu ruang hijau favorit di Kupang, tempat di mana penduduk lokal sering datang untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga, atau sekadar berjalan-jalan. Saat kita tiba, kita disambut dengan udara segar, pepohonan rindang, dan jalur-jalur yang tertata rapi. Di tengah taman, berdiri sebuah monumen yang sangat ikonik, Gong Perdamaian Nusantara. Gong ini bukan sembarang gong. Terbuat dari logam dengan warna emas berkilau, permukaannya dihiasi oleh lambang-lambang dari berbagai negara dan daerah, sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Ketika kita berdiri di perkemahan, ada rasa damai yang terpancar dari monumen ini. Setiap kali kita berkeliling taman, kita bisa melihat betapa tenangnya kehidupan di Kupang, di mana sejarah dan masa kini dipadukan dengan harmonis. Tujuan kita selanjutnya adalah Pantai Kolbano, salah satu pantai terunik di Kupang yang memiliki ciri khas tersendiri. Berbeda dengan pantai-pantai lain yang memiliki pasir putih atau hitam, Pantai Kolbano dikenal karena bebatuan kecil berwarna-warni yang menghancurkan seluruh permukaan pantainya. Batu-batu ini berwarna merah, ungu, kuning, dan hijau, menciptakan hamparan yang memukau mata. Saat kita berjalan di sepanjang pantai,
Setiap langkah seolah membawa kita ke dunia yang berbeda, di mana alam bermain dengan warna-warna yang luar biasa. Air laut di pantai Kolbano sangat jernih, dengan ombak yang lembut menyentuh bibir pantai. Kita bisa melihat karang-karang di dasar laut yang menambah keindahan tempat ini. Pantai ini relatif masih jarang dikunjungi, sehingga suasananya benar-benar damai dan seolah menjadi pantai pribadi untuk kita. Sambil duduk di tepi pantai, kita bisa memandang jauh ke arah laut, di mana garis pemandangan bertemu dengan birunya langit. Petualangan Anda bisa dilanjutkan ke Pulau Semau, sebuah pulau kecil yang terletak tidak jauh dari Kupang. Untuk mencapai Pulau Semau, kita akan melintasi laut dengan perahu selama sekitar 1 jam. Saat perahu mulai bergerak, kita bisa merasakan angin laut yang sejuk menyentuh wajah kita, dan di kejauhan, garis pantai Pulau Semau mulai terlihat. Pulau Semau adalah tempat yang sempurna bagi para petualang yang mencari ketenangan dan keindahan yang murni. Pulau ini masih sangat alami dan jarang dikunjungi wisatawan. Pasir putih bersih dan air laut yang berwarna biru jernih menyambut kita saat tiba di pantai. Tidak ada suara selain deburan ombak yang lembut dan kicauan burung yang terbang bebas di atas kepala. Apa pendapat Anda tentang Kupang? Jika Anda punya cerita lain tentang Kupang, silakan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil baiknya dan buang buruknya. Jika ada kesalahan informasi, tolong benarkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.